kau ada ngeliat nggak gubuk yang itu? Nggak ada. Terus ada teman saya satu lagi ini, anggaplah namanya ini si Juna. Dununge wong urip niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diki Firmansyah. Nah, kali ini saya mau menceritakan pengalaman horor saya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silakan untuk mensubscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga amal kebaikan kalian segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, cerita saya berawal itu dari saya masih kelas 2 SMA, itu tahun 2016 apa 2015 gitu, saya agak lupa. Nah, waktu itu pada saat kita masih baru selesai ujian, itu kan kalau ada selesai ujian itu kan ada libur, saya lupa libur apa itu namanya. Nah, saya dan teman-teman satu kelas itu merencanakan untuk pergi ke suatu tempat liburan, di pantai. Nah, dan kita udah merembuk dan kita udah diskusi dan kita setuju untuk berangkat ke pantai, namanya tuh Pantai Kura-Kura, ada di Kalimantan Barat di Mempawah ya. Nah, kita berangkat itu jam berapa? Jam 5 kita berangkat jam 5. Terus nyampe di pantai itu kita sampai sekitar jam 8 atau jam 9. Itu jam 5, 6, 7, 8, 3 jaman lah kita naik bis ke sana bareng-bareng sama teman saya. Dan waktu itu yang berangkat itu lumayan rame, ada 20-an orang lebih beserta ada guru juga kan, dan itu guru pendamping. Nah waktu itu kita liburan seperti biasa. Dan pada saat kita udah sampai, kita di pantai main-main air kayak biasa. Nah, waktu itu ada salah satu teman saya itu ngelihat di pantai itu ada bukit kecil gitu kan. Nah, kebetulan langsung diusulin ke guru pendamping. Nah, pada saat diusulin ke guru pendamping itu, dan guru pendamping itu siap mau sebagai ketua mengetuai pendakian mau ke bukit itu. Bukitnya nggak terlalu tinggi, ya lumayan lah. Nah, naik ke bukit ya kan seperti biasa. Nah, pada saat itu pas saya naik ke bukit itu, saya udah ngelihat pas baru mau naik berapa meter itu dari pintu masuk itu. Soalnya kalau saya lihat bukit itu tuh bukan diperuntukkan untuk umum, soalnya nggak ada gerbang masuk, itu nggak ada. Jadi kita kayak bener-bener naik ke bukit itu bener-bener apa sih namanya ya, kayak cuman coba-coba gitu. Karena bukit itu juga sebenarnya bukan untuk wisata. Yang wisata itu ya pantai itu. Di bukit itu tuh emang bukan untuk wisata, tapi ada banyak juga orang mahapala yang udah naik, kayak dari organisasi mana gitu tuh udah pernah naik. Cuman kalau untuk diresmiin sebagai tempat atau kayak bumi perkemahan atau apa itu kayaknya belum. Soalnya masih belum ada jalur yang pasti gitu. Belum ada jalur yang pasti untuk naik ke bukit itu. Belum ada jalur yang ada tanda-tandanya, itu belum ada. Tapi di sana itu pada saat saya naik itu ada tanda-tanda bekas dari SPN kepolisian itu. Sempat ada kemah di situ sampai ke puncak. Nah, di situ sempat ada. Jadi tandanya tuh kayak ada tali rapiah kecil gitu. Jadi tali rapiah tuh diikat ke daun warna merah. Oh, ini berarti tandanya naik. Ini tandanya ke sini, jalurnya ke sini gitu. Nah, pada saat naik kita
belum nggak ada sempat baca doa apa-apa sih. Jadi kayak ya udah naik aja gitu ya kan. Nah, waktu itu naik, saya dan teman saya, kebetulan saya ini udah aneh. Saya pas naik ke pertengahan itu saya ngelihat kayak apa ya? Satu satu apa sih namanya? Bukan gubuk, kayak rumah kecil. Dan itu satu-satunya rumah. Kayak bukan rumah, iya kayak rumah tapi kecil dari kayu, kayak bangunannya tuh udah tua banget. Dari kayu gitu. Udah tua banget. Nah, situ ada kayak apa sih sajen-sajen gitu ya kan. Saya juga nggak tahu maksudnya itu apa. Nah, pada saat saya ngeliat itu saya tanya, cuman saya belum ngomong. Pada saat saya naik itu belum ngomong. Itu kalian ngeliat nggak? Itu saya belum nanya, saya diem aja, saya batin dalam hati saya diem. Nah, pada saat saya lihat itu kan, waktu itu kan saya posisinya guru pendamping saya di depan, saya di belakangnya, persis saya di belakangnya, dan di belakang teman-teman saya kan. Nah, pada saat saya ngelihat itu, saya naik itu kayak kaki itu berat banget, terus kena kayak tumbuhan berduri gitu, terus nempel-nempel di tangan. Nah, pas itu kayak lemes, kaki itu lemes, nggak enak, kaki saya berat, kayak ada sesuatu gitu kayak nahan. Nah, naik ke atas dan kebetulan dari saya yang paling depan, tiba-tiba saya yang paling belakang. Tiba-tiba saya yang paling belakang. Ini bukan apa ya? Bukan berarti saya tuh naik atau fisik lemah atau gimana, nggak, kayak kaki tuh berat banget. Padahal saya tuh nggak bawa barang-barang apa-apa, cuman tas ransel kosong, isinya cuman air. Tas ransel isinya air putih doang, satu botol, udah itu doang. Nah, saya naik, kakinya berat banget ke kaki saya. Terus saya sampai sempat duduk lemes. Pas nyampe di puncak atas, tuh ada satu pohon. Jadi di puncak itu kayak cuman ilalang gitu ya kan, ilalang gitu. Terus nyampe di puncak ada pohon cuman satu, pohonnya tuh cuman satu aja, nggak ada lain, satu aja pohonnya. Di ilalang itu ada pohon satu, nggak tahu pohon apa, dan di pohon itu ada air kelapa satu. Nah, saya kalau nggak salah ada 3 orang teman saya dan termasuk saya itu sempat minum air kelapa itu, dan air kelapa itu udah terbuka, warnanya kuning, warnanya itu kuning. Nah, waktu itu pas saya minum, seger, cuman rasanya agak gimana ya, kayak air kelapa itu udah agak pahit gitu, tapi kita masih seger, rasanya masih enak. Habis kita minum, kita di atas itu gak lama, karena kita niatnya naik ke bukit itu bukan untuk bermalam, tapi hanya naik foto-foto sebentar, ya udah terus turun lagi ya kan. Nah, pas saya udah habis dari atas, saya turun. Nah, turun yang cewek kan ada cewek-cewek juga tuh. Nah, cewek-cewek itu di depan, yang kita cowok-cowok di belakang. Nah, kebetulan kan apa namanya, pas perjalanan mau turun kan saya tanya, kau ada ngelihat nggak gubuk yang itu? Nggak ada. Terus ada teman saya satu lagi, ini anggaplah namanya ini si Jono ya. Si Jono ini bilang, iya aku ngelihat. Nah, si Jono bilang ngelihat. Nah, terus ada satu lagi ngelihat. Anggaplah namanya si Rama. Nah, Rama bilang, iya kenapa aku gak ngelihat. Nah, tapi ada beberapa bagian orang yang gak ngelihat, yang kayak apa ya, kayak nggak fokus gitu, kayak nggak ngelihat, kayak anggap itu kayak nggak ada gubuk rumah itu. Nah, pas saya bilang ada yang ngelihat, ada yang bilang nggak ngelihat. Nah, si Jono sama si Rama ini kan termasuk saya kan ngelihat. Nah, waktu itu cewek-cewek udah duluan, kebetulan cewek-cewek itu cepet turunnya tuh cepet banget, jadi tinggal cowok-cowok kita di belakang, dan cewek-cewek itu yang dampingi, yang guru itu ya, kita dampingi yang guru pendamping itu. Nah, dia yang mendampingi kita untuk mendampingi cewek-cewek. Nah, kita cowok-cowok di belakang ngikut kayak ngebuntuti gitu ya kan. Nah, terus pada waktu itu pas kita udah turun, nah kita kan patokannya ngelihat kalau kita udah sampai ke gubuk itu berarti kita udah deket pantai dong, berarti udah deket mau arah apa tempat kita tadi start pertama itu kan. Nah, kita ketemu gubuk tadi, pas kita turun kita ketemu gubuk tadi, terus kita turun.
Oke, nggak apa-apa. Sorry, maaf guys, tadi ada kayak suara, nggak tahu ya suara apa. Oke, kita lanjut ya, mohon maaf tadi. Nah, jadi turun, kita lihat gubuk tadi kan, kita lihat. Nah, gubuk tadi saya lihat, teman-teman juga ngeliat. Nah, kita turun, berarti udah deket nih. Turun, kok ngerasa kayak jauh banget gitu kan? Ngerasanya kayak, lah, kok gubuk ini lagi? Udah turun kok, lah, kok gubuk ini lagi sih? Udah turun dan gubuk ini lagi sih. Jadi kayak kita tuh turun tapi kayak muter situ aja, tapi nggak ada rasa naik, itu nggak ada, tetap turun, rasanya itu turun. Dan turun itu lumayan agak terjal ya, itu kemiringan itu berapa, kemiringan itu sekitar 80 apa 60 derajat ya, kemiringan itu lumayan terjal, itu licin juga kan. Nah, kembali ke gubuk itu lagi. Dan pada saat kita naik, yang saya ya merasakan ya, cowok-cowok ya, nggak tahu yang cewek, soalnya cewek itu udah jauh banget di depan, udah nggak ada, tinggal kita cowok-cowok aja. Nah, pas saat saya naik itu nggak ada, saya itu lewat papan, maksudnya di situ tuh kayak ada selokan, terus ada papan, kayak papan jembatan kecil gitu. Nah, pada saat naik itu kita nggak ada lewat itu, tapi pas turun itu kita lewat itu. Aneh, pas kita turun itu kita lewat papan itu, tapi pas naik itu nggak ada. Naik itu kita nggak ngelewati papan sama sekali, bener-bener rumput, pohon-pohon banyak bener. Enggak, ini pas turun lewat papan itu, saya bingung. Lah, kok perasaan naik nggak ada lewat papan ini, kok pas turun kok lewat papan ini? Waduh. Nah, itu teman-teman udah mulai panik kan. Saya juga ya udah, saya baca dalam hati, saya berdoa aja teman-teman. Jadi kita doa dalam hati, berdoa bismillahirrahmanirrahim, turun. Nah, pas turun kita lihat lagi gubuk yang tadi, tapi nggak ada papan tadi. Yang jalan papan itu nggak ada. Kita turun, bener-bener turun, langsung keluar, lihat itu udah pantai. Kita lihat itu keluar, itu kayak kan pohonnya kan, rumputnya kan nggak tinggi, cuman pohonnya itu besar-besar kan. Nah, tapi pas kita lihat di itu depan itu, wah, itu udah pantai, berarti udah bener ini jalannya. Udah, alhamdulillah. Pas turun itu, pada saat turun itu bener-bener udah pantai, kita lega, alhamdulillah rabbil alamin, bener-bener. Jadi aneh, pada saat naik kita dan teman-teman, astagfirullahaladzim, dari tadi ini ada yang ngelempari kayak batu gitu di ini saya, ini belakang saya ini. Yaudah, nah jadi pada saat naik tadi kita nggak ngelewati papan, terus saat turun itu kita lewat papan itu, kita juga bingung. Dan alhamdulillahnya pada saat itu kita lega, karena nggak pernah kita mendaki, tiba-tiba mendaki mengalami hal kayak gitu ya. Itu sangat aneh dan sangat serem juga. Kalau saya nggak habis pikir kalau sampai itu kita hilang berapa hari, gitu juga nggak habis pikir sih. Tapi alhamdulillah. Nah, dan sudah sampai turun ke bawah itu, udah sampai di pantai, udah lega alhamdulillah. Dan saat itu kita udah nyampe, pokoknya udah sampai keluar dari situ, kita udah tenang. Soalnya juga udah banyak teman-teman yang udah nungguin gitu kan. Ya alhamdulillah. Dan kita langsung ya kayak biasalah. Udah, ceritanya cukup sampai situ aja. Nah, untuk teman-teman yang baru, pesan untuk teman-teman yang baru mendaki bukit, yang kayak saya yang baru nggak pernah naik bukit, tiba-tiba naik bukit, ketemu air atau apa, main minum aja ya kan, main minum asal-asal minum, dan jadinya kayak gitu itu. Dan untungnya alhamdulillah masih bisa selamat. Kalau nggak tahu ya kalau yang lain ya gitu. Terima kasih udah mendengarkan cerita kali ini. Untuk teman-teman yang suka dengan cerita kayak gini, silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel saya Diki Firmansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.